Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat pemirsa. Dan kembali lagi bersama dengan kita semua di sini di program acara Ngobras Ngobrol Santai yang tayang selama 1 jam ke depan pemirsa. Iya pemirsa, sekolah taman kanak-kanak merupakan upaya pendidikan prasekolah yang bertujuan untuk meletakkan dasar perkembangan sikap terhadap anak. Lalu apa saja tujuan dan bentuk dari sekolah taman kanak-kanak ini? Nah, pada malam hari ini kita telah bersama dengan salah satu pendiri TK di wilayah Kota Malang, yaitu pendiri dari TK Uswatun Kasanah. Ada Pak Imron, mohon maaf, Pak Muhammad Imron di Harjo. Selamat malam Pak. Selamat malam. Oke, kabar sehat ya? Alhamdulillah. Baik, saya menyapanya Pak Imron, Pak di Harjo, Pak Jo atau siapa ini? Pak Imron saja. Pak Imron ya, baik. Pak Imron ini selaku pendiri TK Uswatun Kasanah, betul? Iya. Baik, sudah berapa lama Pak ini mendirikan taman kanak-kanak ini, Pak Imron? Ini baru berjalan 1 semester. Jadi mulai Juni, awal Juni sampai sekarang. Jadi baru 1 kelas TKA. Oke, berarti baru tahun kemarin ya? Satu semester itu maksudnya gimana, Pak? Jadi 1 semester itu kan gini, awal penerimaan di bulan Juni itu sampai sekarang itu kemarin kan sudah rapotan yang TKA, dan nanti di tahun ini di Juni juga akan menerima murid baru lagi di bulan Juni tahun ini ya, 2025 ya. 2025. Berarti maksudnya setiap bulan Juni begitu untuk 1 semesternya? Untuk penerimaan ya. Oke, baik. Berarti ini baru berjalan 1 semester yang kemudian 1 kelas begitu? Iya, 1 kelas. Nah, sudah berapa siswa yang bisa tertampung? Alhamdulillah untuk sekarang siswanya sudah 14. Nah, ini nanti apakah ada target ke depannya mau berapa siswa begitu? Oh iya. Untuk target sih kebetulan kan di TK itu sudah saya siapkan untuk 4 ruang. 4 ruang. Jadi 4 ruang ya? Iya, ada 4 ruang, dan inginnya ke depan nanti ada TKA-nya 2 kelas, TKP-nya ada 2 kelas gitu. Oke, ke depannya pengen nanti TKA-nya ada 2 kelas dan juga TKP-nya 2 kelas begitu. Maksudnya ini harapannya ke depannya begitu ya Pak Imron ya. Oke. Nah Pak, ini untuk awal mula sendiri, ini kenapa sih kok tiba-tiba Pak Imron ini mendirikan TK Uswatun Kasanah? Ini bagaimana awal mulanya? Jadi saya ingin sedikit bercerita ya. Silakan. Waktu yang itu panjang Pak. Jadi gini, waktu itu kan saya punya anak itu 3 kan. 3, terus yang nomor 2 sama nomor 3 ini posisi TK. Nah, di tempat saya sendiri itu, di kampung saya itu kebetulan belum ada TK. Di kampung di wilayah mana? Di daerah di Kota Malang, di Kelurahan Pisang Candi. Oke, kemudian di RW 7 itu masih belum ada TK. Jadi di sekitar situ belum ada TK, belum ada taman kanak-kanak. Adapun itu jadi di wilayah sebelah, RW sebelah itu. Jadi berarti bukan di RW 7? Bukan di RW 7, tapi di RW sebelah. Dan itu pun akhirnya kan saya nekakan anak saya di RW sebelah. Di RW sebelah, dan itu pun saya rasa kok ini ya, mahal ya gitu. Jadi ini mahal dari segi apa? Menurut gedung saya atau SPP atau apa? Iya, mulai dari ada uang gedungnya, terus SPP-nya juga itu mahal. Apalagi kebetulan saya langsung 2 anak sekaligus yang TK gitu. Jadi 1 bulan itu kena SPP-nya, kalau menurut saya itu mahal sekali, 200.000. Jadi 2 anak 1 bulan saya harus mengeluarkan uang untuk SPP-nya saja 400.000. Nah dari situ kok ini ya, apa saya pengen buat taman kanak-kanak di daerah RW 7 itu dengan kualitas dan bisa terjangkau oleh warga sekitar. Dengan kualitas dan fasilitas begitu mungkin ya. Berarti itu kebanyakan yang ada di situ dari warga sekitar. Iya, dari warga sekitar. Dari warga sekitar situ. Kemudian berarti akhirnya terbentuklah TK Uswatun Kasanah. Ya, itu awalnya gedungnya itu ini sih. Bukan untuk gedung sekolahan awalnya itu. Awalnya itu semacam kayak kos-kosan gitu. Oke. Kemudian gimana? Jadi
Asik dong. Jadi kos-kosan. Itu kan kebetulan di daerah saya itu dekat dengan Unmer. Kampus Unmer. Kampus Unmer, dan di situ kalau dipakai kos-kosan tuh wah, memang daerah situ banyak kos-kosannya kan. Tapi saya rasa lebih bermanfaat untuk pengembangan anak lah ini. Jadi saya ngobrol sama keluarga, sama orang tua, terus akhirnya direstui. Dibongkarlah itu kos-kosan dan dibangun kayak semacam gedung TK gitu, terus dibuat kelas-kelas gitu. Nah, setelah jadi, sebelum jadi sih sebenarnya, itu sampai pernah ya kurang waktu itu mau membangun gedung itu uangnya. Akhirnya terpaksa di situ ada mobil dijual juga sekalian untuk menyelesaikan itu. Maksudnya mobil tetangga begitu? Mobil sendiri. Mobil pribadi begitu ya? Jadi dijual juga, dan akhirnya alhamdulillah bisa sampai pembukaan. Karena memang kan kalau ingin mencapai sesuatu kita harus berani berkorban begitu ya, Pak Imron ya. Oke, berarti ketika pada akhirnya tahun 2024 berhasil mendirikan TK Uswatun Kasana. Ngomong-ngomong, Uswatun Kasana ini apa? Nama siapa? Nama seorang? Nah, ini nama ibu. Jadi sebagai rasa terima kasih, sekolah ini kita sepakat untuk dinamakan ibu. Oke, berarti memang ini mengambil dari nama ibu, ibunya Ibu Pak Imron ya, gitu ya. Ini Pak Imron berapa bersaudara sih ini? Ada 4 bersaudara, dan yang satu sudah meninggal almarhum. Jadi tinggal kakak satu, mbak, dan saya yang nomor 2, nomor 3 Husnul. Oke, berarti yang masih hidup 3 begitu ya? Oke, berarti ini Pak Imron yang anak yang anak kedua. Oke, yang terakhir? Yang ketiga ya ada di Batu. Oke, namanya siapa? Husnul Khotimah. Namanya saya pernah dengar nama itu ya. Oke, mungkin lagi nonton Pak Imron. Silakan mungkin kirim salam ke keluarga sebentar. Iya. Oke, nah Pak Imron berarti kan awal mulanya ketika itu Pak Imron ingin memasukkan TK Buah Hati Pak Imron begitu. Pada akhirnya apa mereka sekolah di Uswatun? Enggak, ya tetap di TK yang itu tadi di RW sebelah seperti itu sampai sekarang. Tetap di sana, dan yang berdiri ya tetap berdiri. Jadi gitu menerima murid baru. Ketika pada akhirnya bisa memunculkan nama TK Uswatun Hasanah, ada nggak sih Pak mungkin seperti keluh kesah atau mungkin cerita sempat ada penolakan antar keluarga atau apa, ada nggak sih ketika itu mungkin konflik gesekan begitu? Oh, gesekan gitu ada nggak? Pasti ada, apalagi waktu proses pembangunannya belum selesai tadi, ketika mobil mau dijual itu, waduh, itu di tahun berapa, di bulan apa ketika itu kejadiannya? Itu ya di 2024 itu, jadi mau finishing itu, uangnya wis tidak ada lagi, ya mobil ini dijual. Dan itu juga ketika ada rasa ingin, aduh apalagi nih yang untuk menyelesaikan ini gitu, tiba-tiba ada orang telepon saya gitu, terus pinjol enggak, telepon itu tanya siapa, jadi ada teman mobilnya itu lah gitu. Jadi langsung ada yang telepon gitu, iya gitu ya. Terus kemudian gimana? Jadi saya belum nawarkan ke siapa-siapa nih, tiba-tiba ada yang telepon mobilnya didol lah, didol, mari kita parani wes. Jadi malam itu juga deal juga, dan langsung uangnya cair juga. Jadi waduh, memang mungkin itu ya jalan untuk menyelesaikan dan bisa pembukaan TK itu. Berarti akhirnya ketika di tahun 2024 sekitar bulan Juli ya, pembangunan bulan apa pembangunan? Awal pembangunan sekitar 2023 mungkin. Akhir atau? Iya, 2023 akhir. Oke, berarti ketika tahun 2023 akhir, ketika itu kan sedang memulai untuk perombakan kos-kosan ya, yang akhirnya dirubah menjadi gedung TK begitu. Itu kos-kosan siapa? Ya, kos-kosan mahasiswa. Oke, ketika itu maksudnya memang milik keluarga? Ya, milik keluarga. Gitu. Nggak nyesel waktu itu tiba-tiba dirubah menjadi TK? Nggak ada rasa penyesalan. Ya, saya rasa sekarang lebih bermanfaat daripada dulu.
Karena nggak hanya TK saja itu yang di situ. Oke, ada lagi yang lain? Jadi ketika pagi jadi TK, nanti sore itu digunakan untuk anak-anak belajar mengaji. Oke, berarti teman TPQ ya, pendidikan Al-Quran ya, TPQ. Terus malam itu dipakai untuk warkop. Ibu-ibu yang mau belajar ngaji juga. Oke, berarti ibu-ibu juga masih diberi kesempatan. Iya, ibu-ibu, mengaji. iya, ibu-ibu. Luar biasa ya. Bagaimana akhirnya, banyakkah peminatnya? Ya, ya, alhamdulillah. Jadi malahan waktu ini belum sampai terrealisasi ya. Bapak-bapaknya juga ada yang nembung, Luar ingin biasa. mengaji juga. Oke, lalu anggotanya apakah ada yang namanya? Ada nggak? Nggak ada ya. Oke. Nah, berarti akhirnya ketika dibuat untuk tempat mengaji malam hari untuk orang-orang tua, banyak sekali yang ke situ begitu ya, Pak? Ya, alhamdulillah. Oke, Pak Imron, ini mau ada yang lewat ya. Sabar dulu ya. Siap. Kita ngopi dulu ke belakang. Kita dalam program Ngobras. Sudah jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai di segmen yang kedua pemirsa. Saya masih bersama dengan Bapak Muhammad Imron Diharjo selaku founder atau pendiri TK Uswatun Hasanah yang bertempat di mana alamatnya, Pak? Jalan Gunung Agung, Jalan Gunung Agung, kemudian Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Oke, di wilayah Sukun pemirsa ternyata ya ini ya. Nah, berarti kalau untuk yang pagi itu untuk TK begitu, sore TPQ, malam untuk tempat mengaji Bapak Ibu begitu. Iya. Nah, lebih banyakannya mana responnya yang paling rame? Yang paling rasmi mungkin ya TK-nya itu. Jadi di TK itu kan memang tujuan awalnya untuk itu, memberikan pendidikan Betul. yang terjangkau tapi tetap berkualitas untuk masyarakat di sekitar. Dan harganya terjangkau juga begitu maksudnya terjangkau ya. juga. Baik. Pak Imron, ini untuk pengajarnya ada berapa? Berapa tenaga pengajar yang ditugaskan? Tenaga pengajarnya ada 4 gitu di sana. Jadi Dari lulusan apa? Jadi- Harus dari Anuka atau bagaimana? iya, jadi kakak saya dari nomor 1 itu menjadi kepala sekolah di situ. Oke. Terus ada berarti ini masih saudara- melibatkan anggota keluarga ya memang terus ya. ada saudara juga, terus ada warga sekitar juga yang ikut membantu mengajar di situ juga. Oke, berarti kakak juga sebagai pengajar di situ. Iya, kakak sebagai pengajar di situ. Terus warga sekitar juga yang ingin ikut bergabung untuk membantu mengajar juga. Oh, juga ada. Maksudnya mereka memberikan sumbangsi begitu Iya, untuk sumbangsi. menjadi tenaga tenaga relawan pengajar di situ begitu. Iya, ya relawan memang. Nah, baik. Nah, ini Pak Imron, itu ketika itu mereka langsung datang ke TK untuk menjadi pengajar atau bagaimana? Atau ketika itu sempat ada tawaran-tawaran dari Iya, ya kita kan pihaknya, Pak juga Imron? nggak bisa ya mendirikan suatu pendidikan gitu, apalagi taman kanak-kanak ini kalau sendiri gitu kan juga nggak bisa. Jadi harus ada partisipasi dari masyarakat seperti itu. Jadi dari partisipasi itu ada yang berminat, ya kita rangkul. Baik, banyak nggak waktu itu yang berminat untuk menjadi pengajar? Enggak juga. Berapa? Yang Jadi, ketika itu tiba-tiba ya, datang menghampiri Ya, TK Uswatun Hasanah kita kan untuk- juga ngobrol-ngobrol juga, awalnya ngobrol-ngobrol kalau memang satu misi ya ayo ikut, seperti itu. dan kebetulan mereka memang satu misi begitu Iya. ya ketika itu. Baik, Pak Imam, kemudian untuk ini Pak, tujuan sendiri untuk tujuan pendidikan taman kanak-kanak itu sebetulnya apa sih? Ya kan menyiapkan anak untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SD gitu kan. Menyiapkan anak tersebut untuk lebih siap menghadapi lebih siap menghadapi. jenjang sekolah dasar begitu Iya, maksudnya karena ya. kebetulan saya kan juga guru di sekolah dasar. Oke, di mana Pak? Di wilayah Malang ya sana ya? Iya, di Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun juga. Jadi gitu. Jadi ketika ada anak yang mendaftar tapi nggak TK sama yang TK itu lebih siap dari anak yang TK. Lihatnya dari segi apa, Pak? Dari segi kemampuan. Jadi kalau yang TK mungkin dia sudah berhasil
mengenal huruf, membaca, berhitung seperti itu. Tapi kalau dia nggak menempuh TK, itu ya mulai dari awal jadinya. Jadi guru itu susah, apalagi kalau di sekolah dasar gitu muridnya kan dibatasi 28 gitu. Guru ngajar gitu, ada anak yang kurang gitu, terus ada anak yang sudah bisa membaca gitu. Guru itu jadi kesulitan gitu loh. Kesulitannya karena Mereka akhirnya jadi tertinggal dengan pelajaran itu tertinggal karena pelajaran di kelas 1 itu sudah berupa ya membaca terus berhitung kayak gitu. Kalau memang dia nggak siap mengenal huruf, nggak tahu huruf, kan pasti nanti akan ketinggalan. Dan ketika di kelas 1 itu sudah ketinggalan, nanti di kelas-kelas yang lain, wah itu malah jadinya semakin tertinggal, kasihan. Tapi ketika tadi kan Pak Imron kan mengatakan menjadi guru juga ya di salah satu sekolah dasar di Kota Malang begitu. Nah, apakah juga menemukan adanya siswa-siswi yang tertinggal begitu? Mungkin mereka betul-betul mulai dasar tidak bisa banyak, gitu. Ada? Banyak. Biasanya kelas 1 begitu? Iya, kalau mulai dari kelas 1 itu sudah tertinggal, nanti kemungkinan di kelas-kelas yang lain, apalagi aturan kemarin itu kan juga ada aturan bahwa tidak menaikkan kelas itu juga guru harus gimana caranya supaya anak biar itu biar naik kelas. Itu yang ini PR yang menjadi dilema ya. Juga. Betul. Jadi karena kan apa melihat dari segi nilai juga kurang, kemampuan kemudian kan dilihat mungkin dari segi kehadiran mungkin ya. Mungkin sekarang kalau kita lihat di media sosial kan ada anak SMP, SMA gitu, berhitung aja susah kayak gitu. Nah ini yang salah di mana ini kok bisa berhitung aja susah, perkalian nggak hafal sih, gimana tulisan jelek kan pernah ada yang viral seperti itu. Itu sebetulnya siapa yang harus? Lah ya itu yang bis itu yang gimana seperti itu loh. Kok bisa sampai SMA pun ya. Seperti itu. Oke, baik, berarti memang pada akhirnya sekolah taman kanak-kanak itu menjadi penting. Penting sekali sebagai fondasi awal lah untuk anak-anak itu mengenal huruf, berhitung seperti itu. Oke, saya mau mengulas lagi yang tadi ya, yang tentang itu ya, untuk yang malam dipergunakan sebagai untuk mengaji. Berapa banyak yang sudah menjadi di situ, mengaji di situ ketika malam? Ketika malam hari itu yang ibu-ibu itu, jadi ibu-ibu itu sekitar 4 atau 6 gitu. Mereka ada nggak kayak perasaan malu begitu? Oh, aku sampai usia gini nggak bisa ngaji. Ada nggak sih kayak gitu? Nah, makanya itu dipisah. Nah, biar nggak malu, kan? Iya. Jadi yang anak-anak dengan yang dipisah kan? Malam seperti itu. Jadi karena posisi itu kan jadi dipisah. Anak-anak sore hari. Pada akhirnya dipisah ya dengan yang apa itu, yang usia dini dengan yang usia orang tua begitu ya. Nah, Pak Imron begitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba warga sekitar tahu kalau di situ ada pengajian di malam hari begitu untuk khusus orang tua? Permintaan dari warga. Gimana ketika itu komunikasinya dengan pihak TK Puspatun ke sana? Jadi kebetulan tenaga pengajar kami itu di situ juga ada yang kan mengajar ngaji juga di situ. Jadi pagi itu siswa datang itu TK. Itu pengajaran dari warga sekitar? Iya, ada dari lulusan pondok itu. Jadi anak pagi itu belajar huruf hijaiyah. Jadi belajar pagi datang itu belajar huruf hijaiyah, belajar mengaji lah istilahnya. Mengaji dulu pagi anak TK itu. Setelah mengaji nanti baru ke pelajaran TK-nya. Berapa banyak kira-kira yang orang-orang tua ikut mengaji? Ya itu 4-6 lah. Laki perempuan berapa? Kalau sekarang masih yang perempuan. Dan permintaan yang laki-laki ini masih belum bisa terrealisasi nih, masih sekedar omongan. Jadi minta kalau yang laki-laki nih ngomong langsung ke saya. Jadi gimana ngomongnya, Bang? Iya, jadi
Gimana? Ya boleh belajar ngaji. Ya gak apa-apa, ayo lah belajar ngaji ya gitu. Oke, nah berarti ini anu ya untuk tadi kan Pak Imron mengatakan bahwa ini TK Uswatun Hasanah ini pada akhirnya melibatkan keluarga untuk mengurus, menjadi pengurus begitu Iya, mungkin ya. pengurus. Urutannya gimana? Urutannya? Jadi gini kan, sebelum adanya TK itu kita mendirikan yayasan. Yayasan itu namanya Yayasan Generasi Islam. Jadi di Yayasan Generasi Islam ini lahirlah TK Uswatun Hasanah itu. Jadi di bawah naungan Yayasan Generasi Islam. Nah di situ ada juga TPQ-nya tadi. TPQ-nya tadi juga di bawah naungan Yayasan Generasi Islam. Nah di Yayasan Generasi Islam ini pengurusnya itu semua keluarga. Oke, berarti saudara-saudaranya Pak Imron semua dilibatkan begitu ya? Dilibatkan di mulai dari kakak yayasan, sampai yang anak terakhir juga iya, pun. sampai istri saya juga. Sebagai apa aja Pak Imron mereka jabatan-jabatannya? Saya sebagai ketua yayasan. Terus sekretarisnya istri saya. Oke, berarti masih keluar. Terus ada bendahara dari saudara, bendahara, terus pengawas itu dari saudara. Seperti itu untuk yayasan. Nah, Pak Imron kemudian ini Pak, untuk kita berbicara tentang selektivitas orang tua ini Pak Imron. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak dengan selektivitas orang tua dalam memilih sekolah taman kanak-kanak ini seperti apa? Selektivitas orang tua. Saya pikir kalau di daerah ya, di daerah saya itu di RW 7 itu kan berhubung dia di situ di dalam satu lingkup RW dulu nggak ada TK. Seperti saya sendiri dulu TK saya itu malah beda kelurahan. Jadi kejauhan ya? Iya kejauhan. Jadi saya TK-nya di kelurahan beda. Bukan yang di Pisang Candi? Bukan di Pisang Candi. Oh, atau mungkin dulu di Pisang Candi memang belum ada TK begitu ya? Iya mungkin. Jadi saya dulu itu jauh TK-nya. Oke. Pak Imron ini mau ada yang lewat ya, kita sabar dulu, kita makan-makan dulu ya sambil mengumpulkan tenaga lagi. Siap. Oke ya, dalam program Ngurbas, jangan kemana-mana, usai jeda pemirsa. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngopras Sungguh Santai di segmen ketiga. Kita masih bersama dengan founder dari TK Uswatun Hasanah pemirsa ya. Nah, masih di tema dasar pengembangan sikap di taman kanak-kanak ya ini ya Pak Imron ya. Nah, kemudian jika nantinya Pak untuk selektivitas ya, berarti dulu di wilayah Pisang Candi belum ada TK begitu maksudnya? Di RW 7. Di RW 7 nya belum ada. Jadi saya dirikan itu ya satu-satunya di RW 7 itu. Berarti sekarang menjadi satu-satunya? Satu-satunya di RW 7. Nggak ada yang lain ya? Oke, berarti untuk dasar pertimbangan selektivitas seperti apa dari orang tua? Dasarnya? Jadi kalau saya sih gini, berdasarkan saya pengalaman, kan saya jadi guru sudah lama juga saya. Mulai tahun berapa Pak Imron? Mulai 2011 jadi guru. Berpindah-pindah atau tetap di tetap sekolah itu? Iya, tetap di situ. Mulai 2011 sampai sekarang. Luar biasa. Jadi kemudian jadi pengalaman berdasarkan pengalaman saya itu, jadi saya ketika membuat TK ini saya jadi merancang gimana supaya nanti siswa TK ini nyaman gitu. Jadi di sana ada TV besar. Ada TV? Iya, ada TV besar. Di sebelah mana? Di TK itu ada TV besar, terus area bermain sama kelas-kelas seperti itu. Cuman waktu itu proses pembangunan itu ternyata nggak ada tempat untuk lapangan untuk bermain. Biasanya TK kan harus ada tersendiri untuk tempat bermain. Ya, tempat bermain untuk ini. Karena area yang dipakai kos-kosan itu cuman 84 kalau nggak salah. Itu luasnya itu cuma 84. Berapa kamar sih dulu tuh kos-kosannya? 5 kamar dulu 5 itu. kamar ya. 5 kamar. Nah, itu akhirnya dia dibuat seperti ini.
area bawah untuk area bermain sama kayak semacam aula gitu. Terus area atas digunakan untuk kelas-kelas. Oke, berarti gitu. ini tingkat ya, Ya, di tingkat sekolahnya seperti ya? itu. Oke. Nah, kita mau ngobrol tentang tenaga guru nih Pak Imron. Nah, untuk tenaga guru sendiri di Taman Kanak-kanak ini harus memiliki keahlian khusus ya Pak? Iya, harus. Seperti apa? Jadi kalau dari aturannya sih harus S1 pendidikan PAUD. Oke. Seperti itu, PG PAUD. Kalau yang ngajar di TK bisa PAUD, bisa psikolog. Kalau normalnya seperti itu. Karena kita baru berdiri gitu. Sebelum mendirikan TK ini kebetulan kakak saya yang nomor 1 itu posisi sudah ngajar juga di PAUD Juga di daerahnya di Pujon. Oke, Pujon. Iya, di Pujon. Sampai sekarang? Sekarang kan di Uswatun. Iya, Jadinya gitu. Itu. Jadi di situ. Ketika itu sudah jadi, ya kakak saya pindah ke situ gitu. Jadi ada pengalaman dari sana untuk dibawa ke TK yang Kakak baru. juga lulusan dari apa tuh guru PAUD, lulusan dari guru PAUD. Belum, tapi sekarang lagi menempuh untuk pendidikan S1 PG PAUD. Tapi memang kebanyakan guru PAUD mesti mereka akan menempuh pada akhirnya akan menempuh pendidikan lagi ya begitu. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kan Pak Imron mengatakan bahwa pengajarnya juga ada dari warga sekitar. Iya. Apakah mereka memenuhi kriteria seperti lulusan PAUD dan berpengalaman begitu? Untuk sekarang sih karena baru berdiri ya, kita kan juga waktu itu butuh juga untuk tenaga pengajar. Jadi ya yang semisi, Oke. biarpun yang ngajar dari warga sekitar ya lulusannya dari, ada yang saudara saya itu ada yang dari S1 informatika gitu. Jadi wis yang Tapi mungkin semisi. mereka sudah punya pengalaman Ya. juga begitu ya Pak Imron ya. Nah, selain itu apalagi keahlian khusus yang harus dimiliki untuk menjadi tenaga pengajar sebagai guru TK? Apalagi? Ya harus ini sama anak itu harus apa ya? Apa Pak? Bisa diterima Bisa sama kayak anak-anak ceria gitu loh. gitu Iya, Gimana ceria, caranya, Pak? terima sama anak-anak Kayak gitu. contoh dong. Kebetulan Gimana? kalau saya kan bukan guru TK juga. Gimana? Kayak biasanya Saya- harus kayak gimana biasanya? Jadi harus apa ya? Bisa diterima lah sikapnya, terus merangkul lah sama anak-anak seperti itu. Kalau saya sendiri untuk ngajar TK juga kayak sulit saya ini. Oke, berarti memang dia harus memiliki mungkin lebih apa itu ceria, Iya. kemudian pembawaannya pokoknya lebih friendly Iya, begitulah, friendly karena sama kan anak-anak ya. gitu ya. Karena anak TK kan. Kemudian selain itu apakah mungkin mereka harus punya keahlian seperti apa tuh bisa kan kalau anak TK kan biasanya mereka lebih suka kayak permainan begitu. Apakah juga guru itu dituntut harus bisa seperti bikin-bikin games gitu? Iya. Iya. Ini seperti itu. Jadi waktu itu saya kan ya sering sewaktu-waktu gitu main ke TK gitu kan. Saya lihat itu ada kayak semacam permainan Iya, gitu. permainan tuh ya. Permainan-permainan mulai dari mungkin yang dari bahan-bahan bekas gitu. Iya. Itu apa Jadi- biasanya permainan apa? Jadi Yang kayak- paling sering dilakukan di Uswatun. Ada kayak bola yang dijatuhkan jatuh sampai ke bawah gitu. Terus permainan-permainan edukatif seperti huruf hijaiyah, tapi bentuknya itu bukan nggak monoton gitu. Jadi kayak ada kotak ini terus dia bisa dibolak-balik kayak gitu. Di bola-bola aja jadi apa? Jadi apa proper bukan ya. Jadi gimana? jadi kayak terus ada permainan yang bola-bola plastik itu. Itu kan bisa buat Yang warna-warni itu? iya warna-warni, bola dari karet itu juga ada. Jadi untuk anak biar bisa mungkin ya, karena saya juga bukan guru di situ. Tapi kan bukannya juga tidak jauh berbeda dengan ketika Pak Imron ngajar di TK kan juga Di polanya SD, kan hampir di sama SD. kan di SD, mohon Di maaf. SD. Kan polanya bukannya harusnya sama atau gimana? Beda ya? Beda kalau di SD. Di SD itu sudah dewasa kan anak. Apalagi saya
guru kelas 6 saya. Oke, guru kelas 6 ya berarti ya. Bukan yang kelas 1. Bukan. Baik. Nah, Pak Imron ini kemudian saya ingin bertanya tentang perbedaannya. Kalau untuk perbedaan taman kanak-kanak dengan PAUD itu apa? Kalau mindset orang-orang sekitar kan biasanya kalau Ya. PAUD itu sebelum TK ya. Jika gitu. Tapi padahal enggak. PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini. Iya. Jadi usia mulai dari 0 sampai 6 tahun itu PAUD. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya kelompok KB, kelompok bermain. Terus ada lagi yang namanya TK juga. Jadi di dalamnya PAUD. Sebetulnya untuk PAUD itu apakah juga penting seperti TK? Penting nggak? Jadi di dalam PAUD itu ada TK itu. Oh, di PAUD ada TK. Jadi berarti PAUD itu pendidikan anak usia dini. Jadi mulai dari lahir sampai 6 tahun. Itu Oke. PAUD. Nah, di dalamnya itu ada kelompok bermain. TK, KB kelompok itu bermain ya? ya, KB itu kelompok bermain, terus ada TK. Di dalamnya situ di dalam PAUD. Bedanya apa sih? Bedanya sama PAUD. PAUD dengan TK dengan KB apa perbedaannya? Kalau PAUD itu belajarnya mulai dari 0 sampai 6 tahun. Itu namanya PAUD. Nah, kalau KB sama TK, kalau KB itu sebelum TK. Kalau TK itu persiapan untuk ke sekolah dasar. Kalau KB sebelum TK itu usia berapa sampai berapa range-nya? Itu Usianya. biasanya 4 sampai 5 lah. 4 Terus sampai 5 sampai 6 Oke. itu nanti TK. Oke, jika mungkin kalau TK biasanya usia berapa sampai berapa? Jadi biasanya 5, 6, 7 itu TK. Nah, jika begini Pak Imron, jika ada wali murid ketika mereka mendaftarkan ke TK, umurnya Belum cukup. lebih dari itu atau mungkin belum cukup, itu bagaimana? Kalau belum Mereka cukup tetap- ya dimasukkan di tergolong KB itu kelompok bermain. Kalau misalnya dari wali murid nggak mau, enggak, saya mau ke TK itu gimana? Ada nggak sih di Uswatun sana yang kayak gitu? Tempat ada? Sementara ini sih belum ada sih. Jadi adanya ya anak didaftarkan di TKA seperti itu Oke. masih ada. Nah, untuk kurikulum ini Pak Imron, Ya. untuk kurikulum pembelajaran di Taman Kanak-Kanak ini apakah ada kurikulum khusus Pak dari Dinas Pendidikan begitu? Kalau kurikulumnya ya ikut kurikulum Merdeka itu sekarang ini. Yang- Tapi cuman kita kalau di TK Uswatun itu penekanannya pada keagamaan. Oke. Jadi ditonjolkan ya keagamaan. Nilai keagamaan Iya. gitu ya. Oke, berarti mengikuti kurikulum Merdeka begitu ya? Iya, Acuannya dari situ. dari situ. Tapi sekarang katanya mau ganti lagi. Oke, tahun apa? Kan Informasinya tahun berapa? sekarang kan Menteri Pendidikannya ganti. Betul betul. Nah, yang pakai kurikulum dengar-dengar sekarang deep learning kan. Apa? Kurikulum deep learning Deep learning. kurikulumnya. Oke, itu rencana berarti kalau dari pihaknya Pak Imron sudah mendengar akan rencananya akan ada kurikulum yang baru, apa yang sudah dipersiapkan dan yang akan dipersiapkan oleh TK Uswatun? Ya, sementara ini masih pakai yang lama sih. Jadi sambil nunggu juga dari informasi dari pemerintah. Seperti itu. Oke. Berarti masih belum ada persiapan gitu Belum. untuk menuju kurikulum yang baru Belum. gitu. Oke, berarti memang masih enjoy dengan kurikulum yang lama yang Merdeka Iya. itu begitu maksudnya Iya, Pak masih Imron ya. itu. Oke, Pak Imron ini mau ada yang lewat, sabar dulu ya. Siap. Jangan kemana-mana dalam program Bicara Ngobras, usai jeda. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bicara Ngobras Ngobrol Santai, masih bersama dengan saya Anti Arjanti dan juga dengan Pak Muhammad Imron Diharjo. Pak Diharjo atau Pak Imron. Baik, Pak Imron, berarti kan ini sejauh ini pada akhirnya masih menggunakan kurikulum yang seperti biasanya begitu. Meskipun Pak Imron dengan tim sudah mendengar akan ada kurikulum yang baru yaitu deep learning begitu. Tapi berarti masih menggunakan yang lama begitu ya. Oke, mungkin ada sedikit persiapan begitu untuk menghadapi kurikulum yang baru. Ada nggak persiapannya kayak gimana gitu? Jadi sebenarnya masih ini sih, masih dari berita-berita saja. Jadi belum
paham gitu bagaimana nanti penerapannya atau bagaimana untuk menerapkan di dalam pembelajaran seperti itu masih belum tahu. Jadi ya masih sekedar dengar dari berita. Jadi nggak bisa masih Oke. Tapi mungkin sudah mulai ancang-ancang gitu ya untuk persiapan. Nah, nanti kalau gitu ya. mungkin dari dinas sudah difikskan gitu, baru kita akan mungkin migrasi. ada rapat lagi. Ya, sosialisasi. Biasanya kan sosialisasi terus nanti sosialisasi itu juga biasanya bertahap. Dari pusat ke daerah. Dari daerah, mungkin provinsi nanti ke kota, kabupaten kota, dari kabupaten kota baru nanti ke sekolah-sekolah. Oke. Pak Imron, nah ini ngomong-ngomong kita ini Pak tentang biaya operasional sekolah ini dari mana Pak asal ini Pak? Biaya operasional, biaya operasional ya. Jadi gini, untuk sementara ini kan untuk penghasilan dari TK ya itu masih minus sekarang untuk biaya guru sama operasional. Sama pendapatannya itu loh masih minus juga. Jadi sementara ini ya ditalangi sama ditutup sama yayasan. Oke. Itu yayasan miliknya dari keluarga. Oke. Seperti itu Mas Ian. Berarti pinginnya kayak gimana Pak dengan adanya mungkin yang kita kayak gini, ternyata operasionalnya yang seperti ini bagaimana pengennya? Apakah mungkin sempat ada kerjasama dengan pihak-pihak lain atau mengajukan kerjasama dengan pihak-pihak lain swasta atau dengan pemerintah, ada nggak? Dengan pihak swasta itu sudah ada. Ketika mau mengajukan sama pemerintah ternyata harus ada TKA sama TKB dulu. Jadi berjalan selama 1 tahun baru nanti bisa mengajukan yang namanya NPSN, nomor pokok nasional sekolah gitu. Nah, setelah nanti dapat NPSN itu baru nanti bisa menerima yang namanya dana BOS. Oke. BUSP itu, dan itu besarannya dihitung per siswa. Jadi untuk sekarang masih belum bisa untuk ke pemerintah karena masih ada TK-nya itu masih TKA, belum ada TKB. Nah, ketika sudah ada TKB nanti baru bisa mendapat BOS tadi. BUSP itu ya. BUSP lah. Kalau sekarang ya kan itu masih minus tadi itu. Karena mungkin pemasukannya cuman dari SPP. SPP itu juga kita sangat terjangkau sekali loh. Lagi kemudian. Jadi tadi di RW sebelah narik SPP itu 200 kan. Kalau kita di TK Uswatun Hasanah itu cuma 50.000. Udah meriah ya. Jadi mungkin ada yang mau masukkan anak putra-putrinya, boleh pemirsa ya. Mungkin sekaligus info-info boleh disampaikan Pak Imron. Iya. Jadi kalau di TK Uswatun Hasanah itu penekanannya nanti anak nggak hanya pintar belajar tentang materi-materi untuk umum itu, tapi juga keagamaannya juga ditekankan di situ. Jadi anak awal masuk itu belajar tentang Islam di situ, mulai dari bagaimana cara doa-doa sholat seperti itu, terus awal mengenal huruf hijaiyah. Malah pengen saya waktu ngobrol-ngobrol itu anak lulus dari TK itu sudah bisa lah untuk membaca Al-Quran itu. Jadi nggak hanya mengenal huruf, tapi membacanya juga bisa. Pengen saya seperti itu. Karena memang sejauh ini belum sampai seperti itu ya. Belum seperti itu. Ternyata ya banyak tantangannya ini. Betul. Ini yang kita nikmati. Seperti itu. Nikmati di jalan itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada masyarakat yang mau daftar di Uswatun Hasanah tuh gimana caranya? Mendaftarkan anak itu bersekolah di situ? Langsung gimana saja. Jadi kalau mau daftar langsung saja ke sekolah, nanti ada formulir, ambil formulir dan itu gratis. Formulirnya gratis. Kita ya itu dari awal saya itu pengennya nggak membebani itu, karena saya sendiri kalau
nyekolahkan 2 anak itu waduh barengan 1 bulannya 400.000 itu Cukup berat ya Bu ya. Oke. Nah Pak Imron, ini kita ini Pak, jika sekolah taman kanak-kanak ini hampir di setiap desa ini ada nih Pak ya, apakah ada semacam kompetisi kualitas pendidikan Pak? Ini bentuknya seperti apa sih biasanya? ya kemungkinan ya kalau sudah merata setiap RW lah mungkin ya, setiap RW ada gitu, kalau sudah merata itu akan terasa kompetisinya. Betul. Kompetisinya terasa mulai dari kompetensi itu terlihat ketika penerimaan. Kan ketika penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru itu kita harus menonjolkan apa sih yang menjadi nilai lebih kita. Iya, betul. Seperti itu. Mungkin kalau di sini gitu. Kalau di TK Uswatun Hasanah, bahkan TK Uswatun Hasanah itu ketika ada, jadi pembukaan Juni. Iya. Juni. Agustus itu ada pentas. Nah, di pentas biasa di kampung-kampung kan ada pentas. Oke. Pentas gelaran Agustusan itu loh. Oke. Nah, di situ malah Agustus itu kita bisa menampilkan anak di situ. Mungkin dari situ ya untuk kompetisi Ya, kualitasnya. jadi di situ kan akhirnya warga tahu. Oh, ini TK ini Ya, gitu ya. Oke, berarti mereka penilaian dari situ. Iya. Terus kemarin juga waktu halal bihalal kita juga menampilkan anak membaca doa di depan. Jadi doa-doa ditampilkan. Itu waktu di Halal bihalal. Halal bihalal. Waktu di RW RW Ya, berapa? jadi TK kemarin mengadakan halal bihalal. Halal bihalal sekaligus dengan pengobatan gratis yang bekerjasama sama Banser, Basada. Luar biasa. Ini pengobatan gratis secara Iya. cuma-cuma. Obatnya Jadi juga gratis ya. pengobatan alternatif, bukan yang medis, pengobatan alternatif dengan kerjasama sama Basada. Berarti Banser, juga Basada. masyarakat banyak datang, banyak yang tahu, masyarakat umum. Iya banyak. Jadi Ramai sampai sekali mulai pagi sampai sore itu sampai Basadanya, Bansernya itu sampai capek. Waduh, wis. Karena itu kan juga salah satu cara untuk membranding Iya, branding. TK Uswatun juga kan, Uswatun Pak Imron ya. Nah, baik Pak Imron, berarti untuk bentuknya kan dilihat dari tampilan atau penampilan atau dari segi pentas yang seringkali diadakan oleh pihak sekolah begitu ya. Selain itu apa lagi biasanya Mungkin yang menjadi penilaian warga atau masyarakat begitu? outputnya juga Betul. nanti. Jadi kalau nanti setiap RW ada, itu kan kelihatan dari output anak. Setelah lulus itu gimana? Nah, itu akan menjadi penilaian tersendiri untuk masyarakat. Oh, ternyata kalau di TK Uswatun Hasanah nanti bisa baca, sudah bisa baca Al-Quran kayak gitu kan. Berarti menjadi Senang sekali. nilai plusnya sendiri ya Iya. ketika akhirnya bisa mencetak lulusan yang wah bisa ini bisa itu begitu Iya. ya, menjadi kebanggaan tersendiri begitu maksudnya ya Pak Imron tersendiri. ya. Nah Pak Imron, ini kita nggak terasa udah mau habis waktunya. Ada yang mau disampaikan ke pemirsa dengan acara ini, silahkan. Mungkin yang mau mendaftar kemudian kemana dan bagaimana, silahkan sampaikan dengan harapan kedepannya seperti apa Pak Imron, silahkan. Kalau harapan sih pendidikan, apalagi TK itu kan juga, apalagi di Kota Malang itu TK negeri cuma ada 5. Oke, hanya 5 ya? Iya, hanya 5 di Kota Malang itu TK negeri. dengan segitu banyaknya wilayahnya, Iya. segitu luasnya. Gitu. Jadi partisipasi pemerintah itu sangat penting sekali. Jadi kayak saya tadi, ketika tidak ada partisipasi pemerintah, pemasukan sama pengeluaran di TK itu jadinya minus. Seperti itu. Nah, Berarti inginnya gimana ini harapan? inginnya ya yang pertama dikajilah untuk tata cara mendapatkan bantuan tadi biar mudah gitu, sehingga nanti ketika kita mendirikan TK itu kan kita ini membantu pemerintah sebetulnya. Jadi dipermudah dan langsung bisa dapat bantuan operasional seperti itu. Karena juga kalau tanpa partisipasi pemerintah itu juga sulit juga, seakan-akan berjalan itu sulit. Seperti itu.
masyarakat juga, partisipasi masyarakat juga sangat penting sekali. Mungkin ada lagi yang mau mendaftar dari TK Uswatun, gimana caranya? Langsung ke TK begitu Ya, atau langsung saja. secara online bisa? Secara kita juga, ya secara online ada IG-nya TK Uswatun Hasanah Oke, juga. di TK Uswatun Hasanah ya pemirsa Ya. ya. Mungkin bisa langsung DM di situ ya, Ya, Mas Imron. ya, Oke. gitu. Udah cukup atau ada lagi? Sudah. Oke, baik Pak Imron, ini nggak terasa kita udah di penghujung acara. Kita sudah closing statement ya berarti tadi ya. Terima kasih, saya doakan semoga TK Uswatun Hasanah semakin sukses selalu ya. Iya. Terima kasih Pak Imron, Pak Guru. Dan pemirsa Drama TV yang di rumah, usai perjumpaan kita kali ini, terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.